Seindah apa tahun 2025 buat kamu? Akan aku lihatkan buat kamu secara general dan juga kisah cinta kamu akan seperti apa. Jadi simak videonya sampai habis, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah prediksi 2025. Jadi akan aku lihatkan buat kamu bagaimana kehidupan kamu secara general di tahun 2025, termasuk juga bagaimana kisah cinta kamu. Apakah ada kejutan, apakah ada hal-hal yang harus kamu waspadai, akan aku bongkar semuanya. Dan di sini aku akan pakai metode pilih kartu seperti biasa. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu seperti biasa, apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp atau chapter, kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini bagaimana prediksi 2025 buat kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin hasil reading yang lebih resonate, detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang akan aku mulai aja bagaimana general life dulu ya. Nanti akan aku lanjutkan dengan love life-nya kamu. Ada Queen of Pentacles, The Hermit, ada Four of Swords. Aku rasa tahun 2025 buat kamu lebih seperti tahun dimana kamu akan menemukan diri kamu yang lebih fresh, lebih baru. Kamu akan jauh lebih bisa tenang akan kehidupan kamu. Terutama kalau kamu di sini di tahun 2024 atau di tahun-tahun sebelumnya ada banyak hal yang terjadi di hidup kamu. Ada banyak masalah, ada banyak kepahitan yang mau nggak mau harus kamu hadapi. Dan mungkin rasa sakitnya masih ada, rasa dendamnya, kecewa, marahnya bisa jadi kalau sekarang masih ada, kamu akan jauh lebih baik di tahun 2025. Dan di sini bisa aja dengan kamu yang membantu diri kamu sendiri, atau nanti kamu akan mengupayakan dapat bantuan dari orang lain, atau tiba-tiba ada orang yang datang kepada kamu dan dia secara nggak langsung, walaupun nggak dia sadari, bisa membantu proses penyembuhan itu pelan-pelan. Sehingga kamu akan menjadi orang yang lebih tenang ketika mengambil keputusan, lebih tenang menjalani hari-hari kamu, dan kamu sudah belajar banyak dari apa yang sudah kamu alami di tahun ini atau di tahun-tahun sebelumnya. Itu yang bisa aku lihat di sini. Lalu untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuangan atau karir atau mungkin bisnis kamu, aku lihat di sini kamu akan jadi orang yang lebih bijak dalam mengambil keputusan apapun itu. Kalau nanti kamu misalnya melamar pekerjaan, kamu akan lebih detail apa job desk kamu, berapa yang kamu dapatkan, kewajiban apa yang harus kamu berikan kepada perusahaan itu. Juga bagaimana kamu melihat detail, kamu menyusun pola bisnis kamu kalau kamu punya bisnis. Seperti itu sih. Dan kamu di sini nggak cuma nanti akan dapat keuangan yang sangat bagus, tapi aku rasa di sini kamu juga akan punya kemampuan yang sangat cerdas dalam mengelola keuangan kamu. Di sini kamu lebih bijak membelanjakan uang kamu karena mungkin juga ada banyak perubahan ekonomi ya di pemerintahan yang baru, pajak dan sebagainya, sehingga di sini mau nggak mau kamu harus lebih bijak dalam mengatur keuangan kamu, dan kamu akan bisa. Walaupun mungkin awal-awalnya kamu bingung, tapi lama-lama kamu akan mengerti. Oh, untuk pengeluaran makan sekian, untuk tempat tinggal sekian, untuk orang tua sekian, untuk dana entertainment sekian, gitu-gitulah. Jadi kamu lebih bijak sih. Dan untuk hal-hal tentang keuangan, kalau misalnya kamu pernah mengalami kegagalan atau mungkin kamu pernah ditipu atau mungkin apapun yang berhubungan dengan keuangan dan kamu masih kecewa, aku rasa 2025 akan jauh lebih baik hasilnya, atau mungkin jauh lebih baik dari apa yang memang sudah kamu usahakan selama ini. Akan ada jawaban, akan ada bantuan di sini. Makanya jangan berhenti berdoa, jangan berhenti menolong diri kamu untuk belajar hal yang baru, belajar. Memang di sini butuh waktu, butuh proses, tapi nikmati prosesnya. Mungkin di sini tahun 2025 kamu nggak akan langsung sukses, langsung apa, tapi proses itu akan mengantar kamu ke goal yang memang kamu harapkan itu. Itu sih. Dan bener-bener poin pentingnya adalah menjaga kewarasan, menjaga mental kamu. Jadi kalau mulai ngerasa mulai nggak nyaman, tidur kamu mulai nggak enak, maka bantu diri kamu dengan hal-hal yang baik. Entah kamu dengan banyak berdoa, meditasi, datang ke psikolog misalnya. Yang pasti bantu diri kamu. Ketenangan kamu akan membawa banyak keberkahan di tahun 2025.
the world nih, aku akan bilang akan ada banyak hal menyenangkan terjadi. Ya namanya hidup pasti ada masalah. Ya 2025 tidak menjanjikan hidup kamu sepenuhnya akan baik-baik aja, tapi setidaknya akan ada banyak kebahagiaan di sini. Kamu akan bisa melindungi diri kamu dari apa-apa yang sekiranya kamu rasa udah nggak berjalan dengan baik. Kamu bisa dengan ikhlas merelakan, melepaskan. Kamu juga di sini melindungi diri kamu dari apa-apa yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya kamu tuh sangat peduli dengan apa kata orang terhadap hidup kamu, apa kata orang terhadap apa yang menjadi keputusan kamu. Tapi tahun 2025 kamu akan mengerti bahwa kamu yang harus melindungi diri kamu. Apapun itu, hati kamu, perasaan kamu, mental kamu, dan yang seperti itu. Sehingga kamu akan bahagia dengan apa yang menjadi pilihan-pilihan kamu. Selama pilihan itu baik, tidak mengganggu kenyamanan orang lain, tidak melanggar hukum, maka di sini kamu akan bahagia dengan dunia kamu, dunia yang kamu pilih sendiri. Mungkin hobi baru kamu, pekerjaan baru kamu, bisnis yang kamu jalani, dan hal-hal seperti secara sosial juga kamu bisa memilih dan memilah mana teman-teman yang bisa kamu jaga, mana teman-teman yang ya sudah mungkin lebih baik dilepaskan aja, karena mungkin sudah berbeda jalan, berbeda motivasi, berbeda value sama kamu, beda kesibukan. Jadi kamu kayak ya sudah nggak apa-apa. Terutama kalau kamu di usia 20 ke 30 ya, dimana mungkin teman-teman kamu sudah mulai banyak yang sibuk sendiri-sendiri, dan mungkin kamu harus juga memahami bahwa setiap orang sudah punya goalnya masing-masing. Jadi kamu it's okay, sahabat-sahabat aku mulai sibuk, aku juga akan menyibukkan diri aku sendiri. Lebih ke itu sih. Jadi walaupun kamu mungkin lebih merasa nggak terlalu sebanyak itu circle kamu pada akhirnya, tapi kamu bahagia dengan apa yang kamu maksimalkan tentang diri kamu. Jadi entertain diri kamu. Kalau kamu nonton ke bioskop, kamu nggak nunggu harus rame-rame dulu. Kalau memang ada film yang kamu suka, ya kamu datang sendiri. Kalau ada konser yang mau kamu datangi, ya kamu datang sendiri. Ya udah nggak apa-apa, kan nanti rame-rame juga ketemu banyak orang baru gitu sih. Lebih ke itunya. Dan aku lihat di sini kamu akan jauh lebih menghargai diri kamu sendiri. Terlepas apa kata orang, terlepas bagaimana mungkin ada orang yang pernah memperlakukan kamu dengan kurang baik sebelumnya, tapi pada akhirnya 2025 akan mengajarkan kamu layak untuk apa, kamu layak untuk dicintai, kamu layak untuk dirawat dengan baik, minimal oleh diri kamu sendiri. Dan dengan begitu aku rasa nanti akan ada banyak orang nyaman sama kamu. Kalau ini berhubungan dengan pekerjaan, nanti banyak rekan kerja yang nyaman sama kamu, karena kamu udah nyaman dengan diri kamu. Kalau ini berhubungan dengan kisah cinta, nanti akan ada juga orang-orang yang nyaman juga sama kamu, yang berpotensi untuk membangun kisah cinta kamu ke depannya. Tapi yang pasti di sini kamu tuh bener-bener gak cuma cantik secara fisik atau cakep secara fisik, yang kamu usahakan kayak minimal bersih, rapi, wangi gitu ya. Dan juga di sini lebih kepada kamu semakin cerdas mengatasi bagaimana konflik dengan orang lain. Kamu sangat cerdas dalam menunjukkan diri kamu, wibawa kamu, keanggunan kamu. Jadi orang-orang tuh banyak yang respect sama kamu di tahun 2025. Dan ini nggak datang tiba-tiba, ini dari apa yang sudah kamu usahakan di akhir tahun sampai nanti di tahun 2025 itu. Kemudian mungkin ini poin yang kamu tunggu, kisah cinta kamu akan seperti apa? Apakah akan ada kabar bagus dan sebagainya? Ada Queen of Swords. Iya sih, di sini kalau aku lihat mungkin banyak dari kamu yang cemas. Aduh kak, aku tuh teman-teman aku itu lagi, rekan kantorku itu lagi. Aku tuh nggak ada waktu buat punya circle baru. Untuk gimana aku bisa punya pacar kalau circleku ini aja. Sebenarnya kalau misalnya mindset kamu seperti itu, gini, jodoh atau pacar adalah seseorang yang kita usahakan. Kalau emang kamu merasa masih belum nyaman untuk punya pasangan, ya udah nikmati dulu dunia kamu. Tapi kalau kamu ngerasa aku tuh udah siap loh kak, pengen punya pacar, pengen banget, nggak cuma pengen, tapi aku sudah mengerti lah, lebih mendewasa gitu ketika aku punya pasangan nanti, belajar dari yang sebelum-sebelumnya misalnya, maka buka kesempatan itu. Karena di sini mungkin jodoh atau pacar baru kamu nanti nggak datang tiba-tiba mengetok pintu kamar kamu, tapi memang dari mungkin kamu ketemu dengan teman-teman baru, ikut komunitas baru, atau mungkin hobi baru yang bisa mengantar kamu ke teman-teman lingkungan baru yang satu hobi yang sama. Aku rasa itu lebih menyenangkan ya. Atau mungkin pengen coba dating apps boleh, atau mungkin ya udah ketemu aja sama teman-teman lama. Bisa jadi kamu nanti ketemu dengan yang baru-baru, atau ikut acara kantor, ikut reuni sekolah. Siapa tahu teman lama yang dulu biasa aja tiba-tiba jadi pasangan baru kamu nanti, misalnya kayak gitu. Jadi memang nggak bisa duduk diam aja sih. Dan ini juga kartunya sebenarnya menvalidasi bahwa ketenangan hati kamu yang sudah belajar banyak dan tidak memaksakan keinginan kamu,
dan percaya bahwa Tuhan akan mengantarkan orang terbaik itu di waktu yang tepat buat kamu, maka akan pelan-pelan membaik kok. Di sini kalau aku lihat, sekali lagi, kamu yang memilih kartu pertama ini di tahun 2025 lebih kepada pelajaran menikmati prosesnya. Nikmati timingnya kamu, tanpa kamu harus iri dengan hidup orang lain gitu loh, dengan kisah cinta orang lain. Nikmati aja prosesnya kamu. Memang betul di sini butuh proses, tapi nanti ketika kamu sudah saling menemukan dengan dia, kamu akan mengerti bahwa oh, dia memang layak buat aku tunggu. Memang pertemuan ini layak buat dijalani dulu fasenya gitu. Menikmati prosesnya. Jadi kalau sekarang mungkin pesan dari semesta, bahagiakan dulu diri kamu agar nanti kamu gampang dibahagiakan oleh calon pasangan kamu. Itu sih. Jadi Wheel of Fortune ini perubahan pelan-pelan, terutama kalau kamu merasa masih butuh move on, melepas kepahitan dari mantan, atau melepas kepahitan dari contoh pernikahan yang kurang sehat di orang tua kamu misalnya. Itu, belajar dulu tentang itu, melepas dulu yang pahit-pahit itu. Baru nanti, aku senang sekali buat kamu yang memilih kartu pertama. Ini penyatuan, jadi akan ada kemungkinan besar sih, ini besar banget kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang yang mana kamu dan dia benar-benar klop banget. Mungkin nggak 100% sama semuanya ya, tapi setidaknya di sini pemikirannya, pemahamannya, kesabarannya, kekompakannya, komprominya, setianya, besar cintanya, perjuangannya tuh levelnya tuh sudah hampir seimbang lah. Makanya di sini aku rasa kamu akan bisa merasakan itu. Intuisi kamu akan bisa merasakan getarannya, logika kamu akan menilai bahwa dari banyak hal tentang dia yang bisa aku simpulkan, banyak hal yang sama dan kita saling cocok gitu. Jadi intuisi kamu main, logika kamu juga mengiyakan. Dan di sini kartu ini aku bisa paham kenapa dia berdampingan dengan kartu Four of Swords. Di sini sebenarnya lebih kepada dua orang yang sama-sama sudah belajar banyak dari yang sebelumnya dan sama-sama sudah sehat gitu secara mental, sudah melepas kepahitan-kepahitan, sudah nggak lagi terganggu dengan trauma, sudah nggak lagi terbebani dengan dulu kamu diperlakukan nggak baik dan kamu menuntut pasangan baru kamu nggak, kamu kayak sudah oh ya pasangan aku orang yang berbeda, maka harus juga belajar banyak hal yang baru dengan dia, adaptasi hal yang baru lagi, pokoknya memulai sesuatu dengan lebih tenang dan fresh sih. Di Empress ini sebenarnya kartu yang bercerita banyak mengenai energi feminin. Jadi kesabaran kamu yang dan dia yang saling menemukan, saling bekerja sama seperti yang sudah aku jelaskan tadi, saling mendukung dalam karir masing-masing, saling mendukung dalam pendidikan masing-masing, itu salah satunya. Jadi di sini nggak cuma bercerita tentang jatuh cinta, tapi juga saling dukung itu loh. Mendukung itu yang lebih penting, sehingga nanti kamu dan dia akan merasakan bahwa kehadiran masing-masing itu membuat kalian berdua terpacu untuk rajin bekerja dengan sendirinya, rajin merawat diri dengan lebih baik lagi, rajin dalam pendidikan lebih tanpa dipaksa, tanpa dituntut gitu loh. Jadi kayak hadir dengan sendirinya. Dan ya di sini benar-benar energi romantis tuh lagi kenceng sih di 2025. Jadi buat kamu yang memang sudah menunggu-nunggu fase ini, mudah-mudahan aku doakan di sini sebagai kakak kamu mungkin atau partner tarot reading kamu ya, semoga kamu benar-benar akan dipertemukan dengan dia, hati kamu bahagia, nggak cuma jatuh cinta tapi benar-benar ada pertumbuhan yang baik sekali antara kamu dan dia. Lebih baik. Kalaupun ada masalah, namanya pasangan pasti akan diuji dengan masalah ya, tapi yang pasti di situ akan melihat sekompak apa kamu dan dia, sebesar apa motivasi kamu untuk menjaga hubungan ini, sebesar apa dukungan yang kalian berikan untuk masing-masing. Lebih ke itu. Jadi mudah-mudahan kalau aku lihat di general dan love life ini sama-sama bagus, jadi semoga ini kamu bisa klaim energinya gitu. Aku mau lihat poin lainnya sekarang, balik lagi secara general. Ada wortel di sini, keberuntungan, dan juga di sini masa panen gitu loh. Ini sebenarnya juga kartu yang bercerita mengenai panen. Jadi sebenarnya panen itu adalah hasil baik yang kamu dapatkan setelah menunggu, nggak cuma menunggu tapi mengusahakan. Jadi apapun itu, pekerjaan, bisnis, keuangan, kisah cinta, diusahakan, tapi juga jangan sedih ketika kamu masih harus menunggu hasil manisnya. Nanti kamu akan panen kok, kamu akan merasakan wortel yang manis dan siap kamu nikmati ini gitu. Ada lalat di sini. Kamu diminta buat hati-hati, ini warning ya, jaga kesehatan, jaga makan, jaga mental kamu terutama, karena di sini ada kemungkinan kayak entah kenapa ada situasi kamu tuh kayak gampang
stres, depresi, susah tidur. Jadi kalau memang situasi itu ada, makanya di sini kenapa keluarnya 2 kartu ya, Queen of Pentacles dan Four of Swords. Ini kartu yang meminta kamu perhatikan kesehatan kamu, mental dan fisik, spiritual juga. Jadi ketika lagi dihantam situasi yang nggak menyenangkan, mudah-mudahan kamu sudah ngerti gimana caranya menyelamatkan kesehatan kamu. Karena sebanyak-banyaknya uang yang kamu dapat, kesehatan kamu itulah harta terbaik kamu. Jadi tolong dijaga baik-baik. Ini pesan semesta ya. Older man, orang yang lebih tua. Di sini macam-macam. Kamu bisa aja dealing, kamu punya bos, punya partner bisnis, atau ketemu dengan orang penting yang usianya lebih tua, laki-laki, atau memang di relationship kamu kemungkinan akan bertemu dengan laki-laki yang usianya lebih tua daripada kamu. Seperti itu. Tapi ya mungkin nggak setua ini ya. Kalau usia kamu masih di 20-an, yang penting dia lebih tua, mungkin lebih tua 2 tahun, 3 tahun gitu-gitu. Ada box di sini, kamu akan menerima sebuah hadiah. Hadiah di sini macam-macam. Bisa aja secara gampang dapat hadiah dari kantor, dapat hadiah dari undian apa, tapi bisa juga di sini hadiah kehadiran seseorang. Situasi yang membaik. Kamu yang lebih bisa mengapresiasi diri kamu itu juga bagian hadiah. Atau kamu sembuh dari sakit kamu yang sudah kamu usahakan untuk sembuh sejak lama, mudah-mudahan akan ada kabar baik, kamu akan mendapatkan kesembuhan itu. Ketenangan hati juga bagian dari hadiah. Jadi yang manapun itu semoga bisa kamu dapatkan di tahun 2025 ya. Ada cincin pernikahan di sini. Sebuah pernikahan akan datang kepada kamu. Bisa gini, ini bisa pernikahan. Jadi orang yang bertemu dengan kamu ini memang karena sejak awal sudah kayak energinya tuh memang jodoh ya. Jadi mudah-mudahan aminin nanti akan sampai ke pernikahan untuk kamu, atau mungkin di sini bisa di kehidupan romantis, atau kamu nanti akan membuka bisnis yang bener-bener tuh solid, pondasinya kuat. Kamu sudah dapat pengetahuannya, sudah mengerti caranya, fasenya, dapat dukungan dari keluarga, pasangan, kayak gitulah. Jadi either ini pernikahan atau kamu akan punya bisnis atau pekerjaan baru yang lebih solid buat kamu. Kemudian poin lainnya ada kupu-kupu butterfly di sini. Perubahan-perubahan positif. Jadi kalau di sini kamu akan bisa mengepakkan sayap kamu lebih tinggi, bertemu dengan orang baru, melihat sebuah masalah di point of view yang lebih luas, belajar membawa diri kamu ke situasi yang lebih baik. Kalaupun di sini situasi kamu sekarang lagi suram, lagi gelap, kamu nggak tahu gimana menghadapinya, tapi aku rasa di sini semesta juga nggak akan diam, akan memberi bantuan buat kamu. Nih, ada lentera. Jadi aku rasa kamu juga di sini jangan duduk diam aja. Tapi kalau kamu lagi capek nggak apa-apa duduk diam, istirahat dulu. Ketika kamu sudah recharge energi kamu, maksimalkan usahanya untuk bisa mengetahui cara seperti apa sih yang harus aku lakukan. Kedepannya aku pengen gimana sih di hidup aku, hal-hal yang seperti itu. Pasti bisa kok. Di sini kamu tuh luar biasa. Perubahan yang kamu lakukan memang mungkin agak pahit prosesnya, tapi pada akhirnya kamu akan merasakan banyak hal positifnya gitu. Jadi dinikmati fasenya. Ada envelope di sini, jalan yang baru. Apakah kamu bahagia dengan posisi kamu sekarang, dengan kondisi kamu sekarang? Entah di sini kamu bahagia atau belum bahagia, tapi yang pasti kamu akan menemukan jalan yang baru. Kamu akan dikasih jalan yang baru. Entah di sini kamu akan pindah pekerjaan yang lebih baik, bisnis baru, ketemu dengan orang-orang baru. Entah itu buat bisnis, kisah cinta, sosial yang baru, teman-teman yang baru. Intinya, kalau ada kesempatan itu, perhatikan baik-baik, pelajari. Kalau memang cocok buat kamu, maka ambil kesempatannya. Itu akan menjadi proses yang besar dan indah sih buat kamu kalau aku lihat di sini memang, ya. Lalu, fokus dengan cinta. Ini memang aku ambil tadi tuh energinya buat kisah cinta, 2 kartu ini khusus. Jadi kalau kamu di sini akan memang sudah yakin untuk memulai kisah yang baru, maka lihatlah kebaikan di orang baru itu. Kalau kamu sudah punya pasangan, maka lihat kebaikan di pasangan kamu. Mungkin sekali waktu dia menyebalkan, atau mungkin di awal-awal kamu kenal tuh kayaknya nggak meyakinkan deh orangnya. Tapi coba kenali dulu lebih dalam. Mungkin kenalan 2 minggu, sebulan, 2 bulan untuk melihat seperti apa sih karakter dia tuh aslinya gitu ya. Lihat kebaikan-kebaikannya. Jadi aku rasa di sini jangan hanya menilai luarnya aja atau dari hal buruk yang sudah dia kerjakan, tapi juga ingat-ingat lagi hal baik apa yang sudah dia berikan kepada kamu. Pemaafan, memaafkan. Jadi kalau kamu memang ingin membangun lagi energi yang lebih positif di kisah cinta kamu
Kalau misalnya kamu sadar ada hal-hal di masa lalu yang mengecewakan kamu, bisa situasi, orang yang membuat kamu kecewa, either itu mantan kamu, keras kamu yang sudah nggak bersama dengan kamu, atau bahkan orang tua kamu, maka coba maafkan orang-orang itu, situasinya, dan juga diri kamu sendiri. Terutama kalau kamu ngerasa, aku tuh dulu bodoh banget kak melakukan hal-hal yang sekarang aku sesali, maka jangan lakukan lagi, maafkan diri kamu, dan rubahlah banyak hal menjadi lebih positif gitu tentang diri kamu. Karena aku sering banget dapat klien yang, aku sudah memaafkan kak mantan aku, orang tua aku tuh sudah sudah lebih baik, tapi kenapa kok aku susah banget ya dapat kisah cinta yang lebih positif. Ternyata masalahnya ada di belum memaafkan diri sendiri. Jadi kadang itu yang suka kita lupakan, sering kita lupakan. Memaafkan diri sendiri juga penting. Jadi memaafkan itu nggak cuma sekedar membebaskan dia, tapi sebenarnya juga membebaskan diri kamu dari kepahitan-kepahitan, kekecewaan-kekecewaan yang memang sudah waktunya kita lepaskan. Lepaskan supaya kamu nanti ada ruang di hati kamu dan di genggaman tangan kamu untuk menerima hadiah-hadiah yang sudah selayaknya kamu dapatkan di tahun 2025. Itu teman-teman. Dan aku pingin lihat poin-poin lainnya. Ini bisa aja poinnya nanti akan datang kepada kamu, atau ini orang yang akan datang kepada kamu. Jadi bisa dua kemungkinan itu ya. Oke, kita lihat di sini. Kamu akan punya teman baru mungkin dari circle baru yang lebih nyaman lah. Bukan berarti teman-teman kamu di sini akan menyebalkan, enggak, tapi mungkin situasi baru, sosial baru yang benar-benar memotivasi kamu. Mungkin secara karir, keuangan, atau di kisah cinta, atau mungkin membuat kamu fulfill tentang diri kamu, keanehan-keanehan kamu, mereka bisa menerima itu. Bisa juga kamu mungkin di sini punya haluan baru, mungkin kamu pengen punya pekerjaan freelance sebagai penulis, atau mungkin orang yang datang kepada kamu memang punya pekerjaan di bidang penulisan. Kemudian 2025 memang ini momennya dimana kamu akan dapat 2 poin penting. Pertama, nikmati fasenya, semua hal berproses, jadi jangan terburu-buru. Ya, kadang yang terburu-buru nggak baik, khususnya buat kamu yang memilih kartu pertama, tapi nanti kamu akan bisa mendapatkan keuangan sekaligus kisah cinta kamu. Karena di sini aku lihat memang 2 poin ini baik dua-duanya, jadi aminin aja, semoga menjadi poin yang penting di 2025 kamu. Di sini kalau kamu pingin punya pekerjaan di bidang keamanan, bisa aja hal ini akan datang kepada kamu, atau nanti orang calon pasangan kamu pekerjaannya berhubungan dengan keamanan, polisi, tentara, pokoknya yang berhubungan dengan keamanan. Bisa aja kamu di sini akan membuka bisnis baru di bidang makanan, atau nanti kamu akan punya banyak momen jalan-jalan, liburan kemana, mencoba makanan-makanan baru di kota baru, negara baru yang kamu kunjungi, kayak gitu. Iya, di sini memang memvalidasi yang tadi Queen of Pentacles. Maksimalkan usaha kamu untuk punya sistem keuangan yang bagus. Pelajari hal-hal tentang keuangan, investasi yang baik itu gimana, menabung buat masa depan itu gimana. Jadi jangan impulsif ya. 2025 kayaknya ekonomi lagi agak lumayan menggoncang, jadi kamu harus punya persiapan yang bagus. Februari bisa menjadi bulan penting, bulan dimana mungkin kamu akan punya kisah cinta baru, ketemu orang baru, pekerjaan baru, kesempatan-kesempatan baik yang baru. Ini memvalidasi kartu Two of Cups ini. Jadi memang bertemu dengan seseorang yang memang jodoh sejak awal, atau orang ini bagian dari past life kamu. Kamu sudah pernah ketemu dia di past life, yang bisa jadi pertemuan di kehidupan sekarang memang sesuatu yang sudah dijanjikan, atau memang garis takdirnya ketemu lagi untuk kisah cinta. Jadi perasaan yang kamu rasakan adalah kamu seperti kenal banget sama dia udah lama. Kamu bisa baca pikiran dia. Ada banyak hal yang sama antara kamu dan dia. Bisa sama secara fisik, atau sama secara value, goal ke depannya. Jadi ada banyak hal yang membuat kamu ngerasa sangat-sangat nyaman sejak awal. Klop gitu. Kamu akan nanti punya badan yang lebih baik. Mungkin kamu akan concern di kesehatan kamu, berat badan kamu, atau mungkin nanti orang yang akan datang kepada kamu, pasangan kamu punya badan yang oke lah di sini. Oke banget. Bisa aja nanti kamu akan sering bepergian ke kota yang berbeda, negara yang berbeda, aminin traveling, atau nanti mungkin orang yang akan datang kepada kamu punya bidang pekerjaan yang berhubungan dengan transportasi. Ya, seperti itulah, macam-macam. Dan aku mau lihat juga zodiak kamu dan orang yang akan deal, bisa di pekerjaan atau mungkin kisah cinta, Sun, Moon, Rising bisa. Cancer, Virgo, Libra, Taurus, Pisces, Aquarius. Unsur nama kamu atau orang yang akan deal dengan kamu,
A, E, T, I, M, F, N, Q, C, S. Lalu angka atau tanggal penting buat kamu di 2025, 13, 17, 24, 23, 1, 3, 29, 12, 7, 9. Jadi itu teman-teman prediksi 2025. Klaim energi positifnya, semoga tahun baru nanti akan menjadi hal yang menyenangkan buat kamu. Ada banyak hal terjadi yang membuat kamu semakin lebih baik lagi. Jadi itu yang bisa aku lihat ya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, kan aku lihatkan di sini bagaimana prediksi 2025 kamu. Tapi akan aku ingatkan juga bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja. Bagaimana prediksi 2025 general life dulu ya. Love life menyusul setelah ini. Ada Eight of Cups, ada The Death, ada Ace of Cups. Gini, tahun 2025 tema besar buat kamu adalah move on. Jadi di sini kalau misalnya di akhir tahun atau di awal tahun 2025 kamu sedang mengalami kondisi yang butuh banget kamu untuk ikhlas merelakan sebuah kondisi atau relationship atau pekerjaan atau keuangan kamu yang mungkin gagal atau pernah ditipu atau uang kamu hilang entah kemana, maka coba ikhlaskan kondisinya. Karena di sini aku tahu mungkin hati kamu sangat sakit, hati kamu marah, kecewa, dendam, pokoknya hancur nggak karu-karuan. Terutama kalau kondisi kamu begitu ya. Maka di sini semesta meminta kamu ayo dilepaskan aja. Kalau memang seseorang atau uang atau situasi itu memang sudah bukan lagi milik kamu, maka ikhlaskan. Karena di sini semesta menjanjikan akan memberikan sesuatu yang lebih baik buat kamu. Aku tahu move on tidak semudah yang aku katakan barusan. Butuh waktu, butuh air mata, butuh kamu teriak-teriak, butuh kamu akhirnya berdamai lagi dengan kondisi. Tapi intinya beranikan diri kamu untuk melepas, move on. Pelajari hal-hal apa yang bisa kamu ambil sebagai bekal, jangan terulang kembali. Tapi kalau memang harus diikhlaskan, ikhlaskan. Dan tata lagi hati kamu. Seperti ini, seperti cangkir ini yang kayaknya mustahil ya. Harusnya kan yang paling besar di bawah, seperti mainan balita tuh loh, paling besar di bawah makin kecil. Tapi ini kondisinya sebaliknya. Tapi bisa kok di sini. Sesuatu yang kamu anggap mustahil ini. Karena disambut dengan kartu The Death. Ini bukan kartu tentang berakhirnya atau kematian atau yang buruk-buruk ya, enggak. Di sini lebih kepada sebuah transformasi, penyegaran sesuatu yang baru buat kamu. Makanya di sini kenapa kamu diminta mengubur sesuatu yang lama, kisah lama, kondisi lama, kepahitan-kepahitan kamu untuk menerima sebuah energi yang baru. Beranikan diri kamu untuk menerima fase yang baru. Jadi ini seperti malam kelam, tapi kamu sebentar lagi akan dapat matahari pagi yang baru terbit itu, sehingga kamu akan merasa terang lagi, bisa berani melangkah lagi, merasa hangat lagi, mengerti akan kemana gitu. Jadi jangan takut dengan situasi kamu sih di sini, karena sedahaga-dahaganya kamu ada air yang menunggu, bisa kamu minum airnya. Intinya adalah situasi ini akan membaik. Kamu akan menemukan jalan keluarnya. Tapi ya memang kamu harus tenang dan mengikhlaskan dulu. Karena di sini lihat ada kartu Ace of Cups. Ini sebenarnya kartu yang bercerita banyak mengenai intuisi, keberkahan, cinta, kehangatan hati, romantisme, situasi yang benar-benar mendukung kamu. Makanya di sini semua tergantung kamunya. Karena semakin kamu genggam erat sesuatu yang seharusnya kamu ikhlaskan ini, kamu akan sulit untuk menerima cairan baru atau kesempatan baru yang sudah semesta siapkan buat kamu. Yang sampai nanti bahagianya tuh luber-luber gitu loh, aminin. Kebahagiaannya, keberkahannya, uangnya, cintanya tuh luber-luber gitu. Tapi ya kamu yang harus bisa melepaskan dulu nih situasi orang yang sana sudah ya, selesai kita gitu. Dan aku siap untuk keberkahan yang baru, lebih ke itunya. Kalau kamu berani, pelan-pelan diusahakan, memang gak bisa cepat, tapi berproses. Itu intinya. Jadi fokusnya sekarang keberkahan, aku harus move on supaya keberkahannya datang. Melimpah-limpah, luber-luber gitu. Ceritanya kayak gitu. Ada Queen of Cups di sini.
Mungkin hati kamu selama mengalami fase yang pahit ini jadi hati kamu jadi kaku, hati kamu jadi sekeras batu. It's okay, itu namanya proses. Tapi nanti kalau aku lihat di sini, semakin kamu berproses, semakin kamu menerima, nangis nggak apa-apa. Sekali waktu teriak-teriak sambil mandi juga nggak apa-apa, selama nggak mengganggu tetangga kamu. Tapi intinya, setelah kamu mencintai lagi diri kamu, setelah kamu termotivasi lagi untuk ngerti kemana kamu harus bergerak, mengusahakan sesuatu yang berantakan kemarin agar tertata lagi, kamu di sini juga akan pelan-pelan merasakan betapa manisnya hidup kamu. Jadi kalau yang sebelumnya pahit, kamu akan merasakan manisnya lagi. Bertemu dengan orang-orang yang lebih baik buat kamu, situasi pekerjaan, keuangan membaik, ditata lagi sama kamu, hati kamu ditata lagi sehingga kamu mungkin siap untuk jatuh cinta. Kalau sebelumnya kamu punya pasangan yang kurang menyenangkan dan kamu memutuskan untuk bertahan, maka situasinya mudah-mudahan akan lebih manis lagi, lebih baik lagi, seperti itu. Tapi ini masih general life ya. Itu sih, dan intinya di sini energi feminin kamu juga aku lihat makin lama makin membaik sih, merawat, menjaga, mencintai, mendukung minimal untuk diri kamu dulu, sehingga nanti ketika kamu sudah semakin baik, kamu akan bisa ngasih banyak dukungan ke orang sekitar kamu, terutama orang-orang yang kamu sayang, keluarga, sahabat-sahabat, pasangan kamu, seperti itu. Jadi aku rasa 2025 perubahannya cukup besar di kamu, sangat besar malah. Tapi aku lihat membaik sih. Nah kan, The Lovers. Karena di sini di openingnya aku memang memfokuskan untuk general life. Tapi di sini kalau The Lovers, di sini bisa aja dua kemungkinan. Pertama, kamu nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang jauh lebih baik, yang nanti akan memberikan motivasi besar buat kamu, pendidikan, pekerjaan, keuangan, bisa juga di kisah cinta. Jadi bertemu dengan seseorang yang nanti akan bener-bener dapat berkah juga dari semesta. Seseorang yang juga akan memperlakukan kamu dengan lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Dan kalau kamu pernah punya trauma mengenai kisah cinta, melihat dari bagaimana pernikahan orang tua kamu yang mungkin gak sebaik itu, kamu nanti akan punya motivasi bahwa it's okay, cukup orang tuaku aja yang punya fase tidak menyenangkan itu, akan aku putus rantainya dan aku akan bisa di fase yang lebih baik dengan si seseorang yang baru. Memang di sini nggak menjanjikan bahwa hubungan kamu atau mungkin orang baru, mungkin bos kamu atau sahabat-sahabat baru kamu ini akan selalu bahagia. Akan ada masalahnya, akan ada aja orang-orang yang iri dengan hidup kamu. Tapi selama kamu mengerti, meminta perlindungan ke Tuhan, mudah-mudahan kamu akan terlindungi dari hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Kalaupun nanti sampai menghantam kamu, ya kamu mengerti gimana cara mengatasinya. Seperti itu. Dan di sini mengenai kisah cinta kamu. Nah, untuk yang lajur sini untuk kisah cinta kamu 2025, The Chariot. Di sini aku rasa akan ada pergerakan yang cukup pesat ya mengenai kisah cinta kamu, terutama kalau kamu sudah mengusahakan move on itu tadi. Kamu akan siap untuk membangun hubungan yang baru, punya kesiapan yang baru, bisa melindungi diri kamu kalau kamu sudah belajar mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Dan di sini aku lihat sih, kamu akan jauh lebih berani sih, jauh lebih berani mengutarakan apa yang kamu inginkan di hubungan kamu. Kamu akan berani memutus kalau misalnya di awal ketemu dengan orang baru, kamu sudah melihat nih tanda-tanda bahwa dia nggak beres, red flag. Kamu ngerasa kayaknya kalau sama dia bakal mengulang fase yang sama, yaudah menjauh dari awal. Jadi bukan tipikal yang ya udah deh dengan siapapun aku bersama, yang penting aku punya pacar, enggak. Tapi kamu di sini bener-bener berani untuk melindungi diri kamu sejak awal. Tapi kalau kamu melihat bahwa kayaknya orangnya baik, semakin lama semakin dekat, semakin menyenangkan, semakin klop, semakin cocok, kamu kayak ya sudah berani juga untuk jatuh cinta. Jadi nggak cuma berani memilah-milah mana yang baik, tapi juga berani untuk oke, aku siap dengan dia gitu. Di kisah cinta kamu nanti, kamu belajar banyak juga mengenai kerjasama, mengenai jadi teamwork, jadi partner yang saling mendukung sih. Di sini ada dua kemungkinan. Pertama, memang kamu dan dia bisa menjadi partner yang saling bekerja sama dengan baik. Dalam artian, kalau jatuh cinta berarti kan butuh dua orang yang sama-sama punya motivasi membangun hubungan bersama. Dalam suka dan duka, itu energinya. Atau kemungkinan kedua, kamu bisa aja bertemu dengan seseorang yang gak kamu sangka-sangka dari sekitar kamu aja, di satu kantor sama kamu, atau mungkin dia rekan bisnis beda kantor tapi sering ketemu gitu, bisa juga.
satu kampus, satu sekolah juga bisa sama kamu. Jadi nggak jauh-jauh sebetulnya kalau ini bercerita mengenai pacar baru kamu nanti. Jadi ya coba diperluas aja, diperkencang aja radar intuisi kamu. Siapa tahu dia sudah lama suka sama kamu, cuma mungkin kamunya belum sadar gitu. Atau memang dia baru beraninya nanti di tahun 2025 untuk datang kepada kamu. Nah, baru diomongin ada Knight of Cups. Jadi seseorang yang bisa aja datang kepada kamu, motivasinya udah gede banget. Emang gesturnya lebih pada romantis, kisah cinta, sayang sama kamu, memperlakukan kamu dengan baik, orangnya lembut, usianya 25 ke 30 somehow. Tapi itu usianya bisa usia fisik, bisa usia mental ya. Itu dua hal yang berbeda. Tapi yang pasti di sini dia gesturnya dari awal niatnya baik sama kamu. Dan tipikal yang nggak terburu-buru. Jadi kalau kamu pinginnya buru-buru, mungkin di sini kecepatannya beda sama kamu. Tapi sih intinya dengan siapapun kamu bertemu nanti, jangan terburu-buru juga sih. Jadi hati kamu yang akan bicara. Di sini lebih banyak intuisi kamu yang akan bisa bercerita apakah cocok nggak sama dia. Misalnya gini, secara logika kamu bisa menilai, oh dia, misalnya kamu perempuan ya, oh dia sudah mapan, pekerjaannya bagus, nggak aneh-aneh, sikapnya baik, kelihatan banget orangnya menjaga diri, kayak bersih, rapi, wangi gitu kan, logika gitu. Tapi intuisi kamu bergerak nggak ke dia? Iya sih dia mapan, dia baik. Tapi kok hati aku nggak condong ke dia ya? Kok hati aku kayaknya nggak kurang klop ya sama dia? Nah itu juga harus menjadi pertimbangan kamu. Karena di sini kelihatannya yang akan mengantar kamu ke dia selain logika kamu juga intuisi kamu yang paling kenceng justru. Jadi itu. Jadi ya namanya jatuh cinta ya. Oh, wow. Jadi kelihatannya orang baru ini walaupun mungkin kamu nggak meniatkan buat ingin menikah, tapi kayaknya sebagian dari kamu, terutama kalau kamu sudah siap dan memang kamu sudah ingin, aminin, kayaknya tahun 2025 mudah-mudahan aku akan dapat kabar baik dari kamu bahwa hubungan ini akan mengarah ke pernikahan. Mungkin pernikahannya belum di 2025 tapi mengarah sudah ke sana. Jadi misalnya keluarga udah saling setuju, semakin mengerti cara beradaptasi dengan dia. Setiap kali ada masalah, kalian berdua benar-benar kuat menghadapinya bersama, nggak capek sendirian, saling mengusahakan berdua secara seimbang. Makanya mungkin kenapa kartunya The Lovers, Ace of Cups, Knight of Cups, Four of Wands. Jadi sama-sama sudah mengerti sih pondasi yang dibangun tuh harus sekuat apa. Terutama kalau memang tujuannya ke pernikahan. Mudah-mudahan ketika kartu ini keluar juga kabar baik bahwa kedua keluarga saling ngasih restu. Jadi aminin ya, semoga aku juga dapat kabar baik dari kamu mengenai menuju pernikahan atau bahkan benar-benar menikah di 2025. Ada Four of Swords. Di sini kartunya juga bercerita mengenai kamu juga diminta untuk tetap tenang lah sepanjang tahun 2025, terutama di kisah cinta kamu. Jadi fase pernikahan atau menuju pernikahan ini akan bisa menjadi nyata kalau kamu sudah menjadi orang yang lebih tenang. Dan kamu bisa mengutarakan apa-apa yang memang sebaiknya menjadi obrolan antara kamu dan pasangan kamu. Jadi kamu di sini nggak menahan-nahan emosi hanya demi supaya nggak berantem. Tapi kamu juga mengerti kayak oke, aku nggak sepakat dengan dia, aku nggak suka dengan perbuatan dia yang begini. Kamu bisa mengutarakan gitu loh, kayak sayang, maaf banget ya, tapi dari sikap kamu yang kemarin sebetulnya aku kecewa loh gitu. Sebenarnya aku begini loh sama kamu begitu-begitu. Jadi di sini kamu nggak memendam-mendam emosi hanya demi supaya dia tetap bahagia, supaya hubungan ini damai. Ya sekali waktu berantem nggak apa-apa kok, sekali waktu bertukar pikiran, beda pendapat tuh nggak apa-apa banget. Terutama kalau dari beda pendapat itu saling mengerti gitu. Kamu mengerti, oh dia nggak suka kalau aku begini, dia juga mengerti, oh kamu nggak suka kalau aku begini gitu loh. Jadi saling adaptasinya tuh oke. Lebih ke itu. Jadi jangan takut untuk berbeda pendapat atau mungkin sedikit berantem-berantem kecil lah. Itu akan membuat kalian mengerti secocok apa kamu sama dia. Lebih ke itu. Kemudian ini kembali ke general dan love life ya. Ada tulip di sini, great passion. Jadi aku rasa mudah-mudahan tahun 2025 kamu akan berjalan di passion kamu, berjalan di tujuan kamu. Misalnya kamu punya impian, punya cita-cita, pingin kerja di mana, pingin nabung apa, pingin liburan kemana, pingin bertemu dengan pasangan seperti apa. Mudah-mudahan akan kamu terbuka jalannya menuju ke apa yang menjadi passion terbesar kamu.
impian, gairah, tujuan hidup yang sangat besar itu 2025 akan terbuka pintu kesempatannya. Ada meja di sini, bekerja keras. Iya, tahun 2025 aku rasa di sini banyak kerja keras kamu ya. Selain di hal-hal bekerja keras untuk move on, tapi juga bekerja keras di pendidikan, karir, dan juga di kisah cinta kamu nih dari awal sudah terbuka kartunya The Chariot. Jadi semua hal butuh kerja keras. Semua hal butuh dibagi waktu dengan seimbang lah, intinya kayak gitu, antara pekerjaan kamu, kisah cinta kamu, dan semua hal kalau memang tujuannya besar harus diusahakan ya. Pernikahan tujuan yang sangat besar, kemapanan hal yang sangat besar, independen juga hal yang sangat besar, jadi memang harus diusahakan. Jangan mudah menyerah. Ada mata di sini. Iya ya, tahun 2025 kayaknya intuisi kamu tuh harus kamu kencengin lagi sih, intuisi kamu. Dan kayaknya kalau memang kamu di sini memilih kartu kedua, kemungkinannya kamu memang punya bakat intuisinya kenceng ya. Jadi kayak kamu tuh bisa menebak karakter orang, bisa menebak situasi, bisa benar nih tebakan aku gitu. Karena memang punya kemampuan, intuisi kamu kuat di sini dibandingkan orang-orang sekitar kamu. Kamu kuat hanya dengan melihat mata orang lain, kamu tidak mengerti, oh ini orangnya baik, oh ini orangnya nggak beres, oh ada maksud terselubung. Tuh kamu hanya dengan melihat sorot mata tuh bisa tahu, bisa jadi seperti itu. Ada koin di sini, uang akan datang kepada kamu, aminin. Jadi di sini aku rasa dari pekerjaan bisa tiba-tiba dapat hadiah, tiba-tiba dapat apa gitu. Pokoknya datang kepada kamu dengan mudah sekali, aminin. Jadi di sini jangan sedih kalau tiba-tiba kamu harus mengeluarkan uang untuk apa, tapi kayak terima kasih Tuhan, saya dikasih kemampuan untuk bisa keluar uang untuk hal ini, untuk membeli ini, melunasi ini. Jadi jangan beban ketika keluar, tapi kayak ada uangnya, semoga nanti kembali dalam bentuk yang lebih baik kayak gitu. Aminin ya poin ini, terutama buat kamu yang sekarang sedang mengusahakan. Ada anjing di sini. Teman-teman yang baru ya, di sini juga mengkonfirmasi teman-teman yang baru yang lebih cocok sama kamu, lebih sepaham, lebih bisa saling mengisi hari-hari kamu, mungkin hobi yang sama, harapan yang sama, seru-seruan bareng gitu-gitulah. Jadi mudah-mudahan sosial kamu juga akan lebih baik di 2025. Ada kelinci di sini, sensitive soul. Jadi memang kayaknya hati kamu lagi sensitif, mungkin karena memang fasenya kamu lagi mengalami perubahan untuk move on dan sebagainya, atau juga karena sedang terbangun nih, sedang semakin mengasah kemampuan intuisi kamu. Makanya kadang kamu tuh sensitif dengan kata-kata yang diucapkan orang, dengan situasi tertentu, atau melihat berita-berita yang menyedihkan, kamu tuh kayak sensitif banget lah artinya. Dan di sini kamu akan belajar banyak, mana hubungan-hubungan, pertemanan, rekan kerja, keluarga, mana yang bisa kamu perkencang, perkuat, mana yang sebaiknya orang-orang kamu lepaskan. Kamu akan belajar itu di tahun 2025. Jadi mungkin situasi kamu akan mengerti, oh ketika aku lagi gak baik-baik aja yang menemani aku ini. Dan orang-orang yang datang cuma ketika aku senang, gak peduli gitu-gitu. Jadi kamu akan semakin mengerti mana yang sebaiknya memang kamu jaga baik-baik, yang mereka bener-bener sayang sama kamu, mana yang cuma datang di saat kamu lagi bahagia aja. Ada jerapah di sini melihat dalam skala atau sudut pandang yang lebih tinggi, lebih luas. Intinya adalah kadang boleh kok sekali waktu kamu mundur dulu sebentar, kayak aku lagi capek, aku lagi lelah, istirahat dulu. Bahkan mungkin mundur selangkah 2 langkah ke belakang boleh. Untuk apa? Untuk melihat sejauh mana perjalanan yang sudah kamu lakukan. Sudah sejauh apa usaha kamu? Atau di sini melihat gambaran yang lebih luas. Jadi kalau kamu lagi dapat masalah, lihat situasi yang berbeda. Kenapa situasi ini datang? Pokoknya lebih luas gitu loh. Jadi kalau sudut pandang kamu selama ini di sini, coba ubah sudut pandangnya dari kanan, kiri, depan, belakang, dari atas, bawah gitu. Jadi kamu akan bisa mengerti kenapa Tuhan memberadakan kamu di situasi itu yang mungkin gak nyaman. Tapi kalau kamu mengubah sudut pandang, kamu akan mengerti ada poin-poin di mana kamu bisa bersyukur ada di situasi itu. Gitu. Kemudian kalau 2 kartu ini khusus untuk kisah cinta kamu ya. Miliki kesabaran. Cinta itu selalu bercerita mengenai kesabaran dan kebaikan hati. Selalu seperti itu. Jadi di sini sabar. Sabar menunggu kehadiran dia, sabar dalam berprosesnya, sabar menilai dia. Sabar dalam mungkin mengambil hati orang tua, sabar ketika menghadapi sebuah ujian atau masalah bersama dengan dia.
Jadi ini selalu bercerita mengenai kesabaran. Kalau sekarang kamu belum bertemu dengan dia, ya sabar-sabar aja menunggu kehadiran dia. Selagi menunggu dia, perbaiki banyak hal aspek-aspek di hidup kamu. Cintai diri kamu maksimal, supaya nanti dia gampang mencintai kamu. Aku sering banget bilang itu di reading aku ya. Cintai diri kamu supaya nanti dia gampang mencintai kamu. Ada I love you di sini. Kata-kata yang sangat powerful. Jadi nanti kalau memang bahasa cinta kamu adalah word affirmation, bilang ke dia, sayang, bahasa cintaku itu word affirmation. Aku tuh suka banget dikasih kata-kata cinta. Aku tuh suka banget dipuji kalau memang ada hal-hal yang aku lakukan, dan aku akan seneng banget kalau kamu bisa mengapresiasi hal-hal kecil itu. Atau bisa juga nanti pasangan kamu yang seperti itu, bahasa cintanya word affirmation, suka dikasih kata-kata cinta, suka dikasih kata-kata pujian. Jadi mudah-mudahan kamu akan tidak lama lagi mendengar kata-kata itu, atau kamu yang akan bilang itu kepada dia. Kata-kata yang energinya besar banget. Nah, untuk poin ini aku mau melihat situasinya bisa aja datang kepada kamu, atau orang yang akan deal dengan kamu punya situasi ini. Tahun 2025 nanti, kalau misalnya kamu punya ide untuk buka bisnis, itu akan menjadi poin yang bagus. Pelajari baik-baik bisnisnya apa, persiapannya harus maksimal. Jadi itu, dan juga di sini kalau kamu pingin membelanjakan uang, kamu akan beli paket dari toko-toko oranye atau toko-toko hijau, maka pertimbangkan dengan baik. Butuh barangnya atau kamu lapar mata aja. Jangan sampai kamu di sini beli check out banyak barang tapi itu pembelian yang impulsif. Itu juga harus hati-hati. 2025 kamu bisa aja di sini kayaknya hampir sama kayak kartu pertama ya. Lagi concern di bidang kesehatan, terutama di berat badan. Jadi kalau kamu lagi pingin diet, memperbaiki pola makan, memperbaiki nutrisi kesehatan, ini waktu yang tepat. Jadi mudah-mudahan akan sukses di 2025. Atau mungkin orang yang datang kepada kamu nanti punya badan yang slim, ada pencapaian bagus di pekerjaan kamu, atau nanti orang yang datang kepada kamu memang tipikal karyawan yang teladan banget ya. Hujan bisa menjadi sebuah kenangan indah di tahun 2025. Entah kamu akan punya nostalgia tentang hujan, atau nanti kamu akan bertemu dengan seseorang pada saat hujan, kayak gitu-gitu. Tahun 2025 kamu harus lebih banyak detail, lebih banyak mencatat sesuatu, apa prioritas kamu. Prioritas kamu yang utama apa, pingin beli apa. Jadi prioritaskan memang hal-hal yang penting dulu, baru hal-hal yang mungkin entertainment sifatnya, seperti itu. Jadi kamu harus kritis dalam mengambil keputusan apapun. Biru bisa menjadi warna yang akan kamu sukai, atau mungkin nanti kamu akan deal dengan orang yang suka warna biru atau hijau. Mungkin kamu akan beli kendaraan baru, bisa motor, mobil, aminin, atau nanti orang yang dekat sama kamu, atau mungkin pekerjaan kamu berhubungan dengan kendaraan bermotor. Kamu akan mungkin lebih banyak lembur, atau mungkin kamu akan menghibur atau mungkin entertainment diri kamu di malam hari, misalnya nonton drakor di rumah, atau mungkin nonton film midnight, atau mungkin kuliner malam-malam, atau mungkin clubbing gitu ya. Tahun 2025 juga akan menjadi tahun yang mengasah kepekaan kamu dalam mencintai sesama manusia. Hubungan sosial kamu membaik, dan juga kayak kalau kamu dikasih rezeki lebih, jangan lupa untuk bersedekah atau mungkin berderma dengan orang yang lebih membutuhkan. Kamu di sini kemungkinannya akan bertemu dengan orang ekstrovert, atau kamu nanti akan lebih banyak momen-momen sosial, bertemu dengan banyak orang baru. Kemudian zodiak bisa Sun, Moon, Rising, bisa zodiak kamu atau orang yang akan deal sama kamu. Bisa di pekerjaan, pacar baru kamu, Gemini, Virgo, Scorpio, Capricorn, Pisces, Aries. Unsur nama kamu atau orang yang akan deal sama kamu, O, Y, B, D, X. Ini bisa teman lama atau mantan kamu, W, R, I, L, V, K. Tanggal atau angka penting di sepanjang 2025, 8, 14, 1, 3, 15, 9, 25, 2, 10, dan 12. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai prediksi 2025. Kalau banyak hal positifnya, klaim energinya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.
Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini bagaimana prediksi 2025 kamu. Tapi kan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu di sini ingin reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku akan mulai aja. Untuk yang pertama, general life dulu ya. Nanti di bagian sini baru akan aku lihatkan kisah cinta kamu. Ada Knight of Swords, The Magician, ada Six of Swords. Oke. Tahun 2025, aku rasa di sini kamu akan terasah banget nih kemampuan kamu. Jadi bakat-bakat terpendam kamu akan muncul. Yang mana bakat terpendam ini memang sebaiknya tidak dipendam. Tapi ya udah, keluarin aja semuanya, itu kamu. Dan di sini kalau aku lihat 2025 akan menjadi momen yang potensial banget di mana kamu nanti bisa banyak punya teman baru, pengalaman baru, mungkin hobi baru, pekerjaan baru, bisnis baru, keuangan yang lebih baik, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kamu akan benar-benar mengejar passion atau impian kamu. Dan di sini sesuatu yang memang menjadi panggilan jiwa kamu. Jadi nggak cuma sekedar FOMO atau sekedar pengen karena harus segera punya uang, tapi bener-bener panggilan jiwa kamu. Jadi ini macam-macam. Setiap orang kan panggilan jiwanya beda-beda ya. Jadi mudah-mudahan kamu akan terbuka jalannya di sana. Entah punya bisnis, jadi guru, PNS, mudah-mudahan. Nah, aku aminin di sini. Tapi di sini memang kamu diminta waspada juga sih. Kamu sekarang itu punya kecenderungan untuk agak berantakan, dalam artian kayak terima semuanya tanpa dipikirkan apa resikonya, apa konsekuensinya, apa yang harus kamu hadapi ke depannya. Jadi kamu boleh aja dapat kesempatan nih, misalnya ke luar negeri, kerja di negara mana gitu kan, tapi juga harus mempertimbangkan kebaikannya apa, resikonya apa, konsekuensinya apa, persiapannya harus apa aja. Kalau semuanya matang, silakan datangi kesempatan itu gitu. Jadi di sini nggak cuma modal berani dan nekat, tapi juga pertimbangannya harus banyak. Kamu di sini lagi di fase lagi sangat berani menghadapi apapun, lagi sangat termotivasi untuk segera, sangat lagi banyak energi untuk mengerjakan banyak hal yang emang kamu suka. Energinya lagi membara banget nih ceritanya. Tapi ya harus dikendalikan ya. Di sini juga aku lihat ada kemungkinan kalau kamu di sini pendidikan atau kerja atau bahkan punya bisnis. Pertama, bisa aja kamu akan menempuh pendidikan di kota atau pekerjaan di kota atau negara yang berbeda sama kamu. Atau kalau kamu punya bisnis, kamu akan ekspansi gitu loh, kayak buka cabang mungkin, atau mungkin kayak pembelinya tuh makin banyak dari kota-kota yang semakin luas, bahkan dari negara lain, aminin. Ada kemungkinan ke sana, tapi memang selain itu prosesnya harus kamu nikmati. Sebenarnya 3 kartu ini menceritakan hal yang sama sejak tadi, karena aku udah buka ya. Nikmati prosesnya, hargai segala fase yang sudah kamu lalui. Seperti naik tangga, kamu kan pingin tuh di puncak teratas, tapi kan naiknya harus pelan-pelan ya. Maka nikmati proses naik tangganya. Dan juga di sini sih fokus ke tujuan kamu. Sekali waktu kamu boleh melihat ke sekitar kamu, kayak teman-teman aku sudah di mana pencapaiannya, atau mungkin dengan bisnis yang sama dan dimulai dengan waktu yang sama sudah sampai di mana nih pesaing aku gitu kan, boleh. Tapi juga jangan terlalu banyak fokus di situnya sehingga kamu mungkin kayak udah sampai di sana lagi, aku masih di sini. Jadi kayak ya kamu jadi nggak fokus gitu. Makanya di sini fokus sekali waktu melihat ke sana sini boleh. Tapi intinya nikmati sih fasenya. Aku rasa nanti akan ada banyak kesempatan, bantuan-bantuan dari orang, situasi-situasi yang akan membantu situasi kamu. Kayak hoki, keberuntungan itu akan datang sih kalau aku lihat di sini. Jadi nikmatin aja, ya. Tetaplah memotivasi diri kamu, tetaplah berdoa yang baik-baik, tetaplah berprasangka baik pada apapun yang sudah semesta berikan kepada kamu. Kalaupun ada hal-hal yang kurang menyenangkan datang kepada kamu, tetap motivasi diri kamu bahwa it's okay, mungkin situasi sekarang belum seperti apa yang aku harapkan, bahkan mungkin berjalan nggak seperti apa yang aku ekspektasikan, tapi pasti ada pelajarannya. Pasti ada momen dimana aku mengerti kenapa aku harus menghadapi situasi ini. Jadi tetaplah berprasangka baik dan tetap punya bintang besar yang kamu ngerti tujuannya ke sana gitu. Dan juga di sini secapek-capeknya kamu,
Sepingin-pinginnya kamu punya uang banyak, sepingin-pinginnya kamu punya pekerjaan yang bagus, jangan lupakan fase kamu juga butuh istirahat. Karena mungkin sebagian dari kamu di sini ada yang panggilan jiwa atau mungkin human design-nya itu bukan untuk bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Makanya di sini kamu yang harus mengerti diri kamu nih cocoknya pekerjaan yang seperti apa sih gitu. Mana pekerjaan yang cocok dengan style saya, mana pekerjaan yang sesuai dengan gaya hidup saya, seperti itu. Kalau kamu memang tipe yang suka jalan-jalan, keluar kota, keluar negeri, ya carilah pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan kamu untuk bekerja sekaligus menikmati gaya hidup kamu, gitu. Sebenarnya ini kartu yang bercerita mengenai pondasi yang kuat, kekuatan yang sangat besar. Kartu pernikahan sebetulnya, tapi pernikahan di sini mudah-mudahan sih 2025 ada kabar baik kamu akan menikah. Tapi karena di sini aku melihatnya untuk general, bisa aja di sini juga kemungkinan lainnya kamu akan di perusahaan tertentu, di bisnis atau di keuangan yang bener-bener lebih solid buat kamu. Kamu sudah mengerti persiapannya apa aja. Makanya sejak awal aku bilang kan, jangan sembrono, jangan sembarangan mengambil keputusan, dipelajari dulu. Kamu sanggup nggak menghadapi, misalnya kamu tinggal di Norwegia dengan suhu yang se ekstrim itu, kamu kuat nggak? Kamu ada alergi dingin nggak? Kalau iya, harus bawa obat-obatan apa? Harus bawa baju hangat sebanyak apa? Gitu-gitu loh. Intinya gampangnya. Jadi di sini persiapannya harus matang. Dan entah kenapa di dua kartu ini, kalau kamu detail melihat dia lagi bobo, lagi tidur cantik, dia juga lagi istirahat. Jadi intinya mungkin memang ada sebagian besar dari kamu di sini mungkin nggak cocok dengan rutinitas pekerjaan 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 4 sore atau jam 9 sampai jam 5 sore. Nggak cocok dengan pekerjaan kantor yang itu lagi. Mungkin kamu lebih cocok ke kreatif, atau kamu cocok untuk buka bisnis sendiri, atau mungkin freelancer yang mana kerjanya lebih ke kerja cerdas gitu loh, yang nggak harus setiap hari struggle dengan macetnya Jakarta atau mungkin macet di kota-kota kamu gitu. Jadi coba dipikirkan, kalau memang ada kemungkinan kamu, iya sih kak, aku tuh lebih suka pekerjaan yang aku handle sendiri, aku atur sendiri, maka coba cari peluang-peluang itu. Kamu masih muda, jadi maksimalkan di hal-hal tersebut. Nah, untuk yang bagian sini, ini memang fase kisah cinta, mudah-mudahan kabar baik, terutama kalau kamu single. Ada Seven of Wands. Di sini sebenarnya mungkin sebagian dari kamu yang memilih kartu ketiga ini masih belum sesiap itu buat jatuh cinta. Kalau memang belum siap, jangan dipaksa. Jangan hanya karena kamu melihat kanan kiri kamu sudah menikah, teman-teman kamu sudah punya pacar, romantis, seru, kamu kayak iya aku juga pengen, tapi sebenarnya kamu nggak sesiap itu. Maka kamu di sini persiapkan dulu diri kamu sebaik-baiknya. Jangan hanya karena FOMO aja, gitu. Ya, dan di sini kalau memang sebelumnya di kisah cinta kamu lumayan pahit dengan mantan atau bagaimana melihat pernikahan orang tua kamu yang lumayan gak asik gitu ya, kamu di sini bisa kok memutus rantai itu, dan kamu sangat bisa melindungi diri kamu tanpa kamu harus takut buat jatuh cinta lagi. Kamu di sini silakan aja jatuh cinta lagi, berani untuk membuka hati lagi, tapi juga sekaligus punya perlindungan bahwa kalau ada orang yang datang ke kamu dan dia nggak beres, udah kelihatan red flag, udah kelihatan toksik, maka jauhkan diri kamu dari dia. Jadi membuka kesempatan tanpa kamu harus bersedia disakiti gitu loh. Jadi buka hati tapi juga lindungi diri kamu. Itu poin pentingnya buat kamu yang memilih kartu ketiga, The World. Ini sebenarnya kartu yang bercerita kamu akan nyaman dengan diri kamu dulu, baru nanti kamu akan nyaman dibersamakan dengan seseorang yang baru. Orang baru yang datang ada aja, dan di sini bener-bener saling melengkapi, saling membebaskan. Dalam artian gini, kamu dan dia punya tujuan yang sama. Ayo kita membangun kisah cinta kita. Tujuan kita menikah misalnya gitu. Tapi kalian sebagai individu kan punya harapan yang beda-beda nih. Hobinya bisa aja beda, jenis pekerjaannya berbeda. Maka saling mendukunglah di hal itu. Aku lihat dia akan mendukung kamu kok di sini, mendukung hobi kamu, mendukung pekerjaan kamu, pendidikan kamu gitu loh. Makanya di sini sebagai pasangan bertumbuh, sebagai individu juga bertumbuh. Jadi sama-sama saling punya dunia yang menyenangkan lah di sini. Saling bisa adaptasi kebiasaan masing-masing, dunia yang mungkin berbeda, mungkin gaya hidup yang agak berbeda gitu-gitu loh.
Dan mudah-mudahan ketika kartu ini keluar, mudah-mudahan keluarga juga sudah cocok sama kalian berdua sejak awal. Sehingga kalau memang nanti akan ada kabar baik pernikahan, itu nggak susahlah menuju restu itu gitu, restu keluarga. Ya memang ini sudah the lovers. Jadi aminin aja, memang kalian itu akan mendapat berkah yang banyak ya. Jadi kalau kamu merasa aku masih harus menunggu dia kak, maka nikmati fase menunggunya. Tapi menunggu tuh gak cuma duduk diam, tapi juga berproses, kamunya membaik dengan hobi kamu, pekerjaan, apapun yang sedang kamu usahakan gitu-gitu. Mungkin juga kalau ada penampilan yang harus diperbaiki, minimal kamu bersih, cantik, wangi, atau bersih, cakep, wangi gitu-gitulah, bersih, rapi, wangi. Itu. Dan di sini sebenarnya the lovers gak cuma tentang cinta, tapi dua orang yang saling mencintai sekaligus bisa menjadi sahabat baik. Yang nanti memang kalau kamu proyeksikan ke depan, oh kayaknya aku bisa deh hidup 50 tahun sama dia karena ngobrolnya enak, bisa cerita apa aja, selalu punya topik-topik obrolan baru, saling menghargai privacy sekaligus dunia masing-masing. Jadi kayak udah bisa kayak punya bayangan gitu sejak awal. Jadi sahabat yang mana kamu nggak perlu pakai topeng, dia nggak perlu pakai topeng, saling menerima kebaikan, kekurangan, keanehan masing-masing gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi hubungan yang juga diberkahi oleh semesta, oleh orang tua, kedua belah pihak gitu. Aminin ya. Lalu ada Nine of Pentacles. Iya betul, di sini semakin menguatkan yang barusan bahwa kamu akan mencintai dia tanpa kamu harus berubah banyak. Dia tidak menuntut kamu untuk berubah. Kamu harus berubah ya, rambut kamu harus panjang atau rambut kamu harus pendek, kamu harus pakai rok, itu enggak. Ya kamu ya diri kamu gitu. Tapi kamu juga memotivasi diri kamu dengan orang yang seluar biasa itu, ya aku harus lebih baik. Kamu mengubah penampilan kamu lebih baik, atau nggak cuma penampilan, karakter kamu, sifat kamu lebih oke lah gitu, tanpa dipaksa, tanpa diancam, tanpa dituntut gitu. Dan di sini kebebasan menjadi diri kamu. Yang mana dia ya kamu ya begitu gitu, ya menerima kamu itu sih. Tapi tetap ya namanya hubungan pasti adalah fase-fase harus adaptasi, berubah, kompromi. Jadi ya itu titik tengah yang mana nanti kalian akan bisa bicarakan gitu. Tapi intinya sih kamu akan membebaskan dia. Kalau dia suka main game ya oke, silakan main game. Di saat kamu main game, aku akan nonton film kesukaan aku, misalnya kayak gitu. Jadi nggak aku tuh butuh kamu sekarang, jangan main game bla bla gitu. Jadi kayak ya udah ngerti aja kalau dia punya hobinya dia gitu sih, lebih ke itu. Namun memang aku lihat memang di sini walaupun memang sejak awal kalian itu ada kecocokan, kekelopan, tapi memang ada sih perbedaan yang cukup mendasar antara kamu dan dia. Sebenarnya kartu ini juga kartu yang bercerita mengenai pernikahan sebetulnya. Jadi dua kartu ini cocok lah. Jadi dengan dua energi besar ini sekaligus kartu The Lovers, mudah-mudahan aku nanti akan dapat kabar baik tentang pernikahan. Tapi juga di sini ada beberapa hal yang harus kamu usahakan bersama dengan dia. Pertama, bisa aja di sini hal-hal yang berhubungan dengan agama atau suku atau mungkin gaya hidup yang berbeda. Tapi memang kalau kamu dan dia punya toleransi yang sangat kuat, ini akan bisa diatasi dengan maksimal. Ya mudah-mudahan di sini nggak sebesar beda agama lah ya. Mudah-mudahan lebih kepada beda hobi, beda gaya hidup, beda me time gitu-gitulah. Tapi bisa dengan bijak dikondisikan dengan baik. Jadi mudah-mudahan ini nggak menghalangi, tapi membuat kalian berdua belajar bagaimana toleransi dan adaptasi yang maksimal gitu antara kamu dan dia. Kemudian poin lainnya secara general ya, ada belalang di sini. Situasi ini butuh keseimbangan dan harus hati-hati dalam menanganinya. Makanya di sini sejak awal tuh kamu tuh kalau ada tawaran apapun tentang keuangan, kisah cinta, pekerjaan, bisnis, harus dipertimbangkan baik-baik, dipikirkan baik-baik. Butuh keseimbangan. Makanya kamu boleh bekerja keras tapi seimbang juga istirahat. Kamu boleh bekerja keras di keuangan tapi juga seimbangkan kisah cinta. Kisah cinta kamu boleh kamu usahakan, tapi juga seimbangkan juga kewajiban kamu di pekerjaan atau bisnis kamu gitu. Jadi butuh keseimbangan lah. Belajar mengenai keseimbangan di tahun 2025 dan kamu bisa. Kamu bisa, ya. Ada barrel di sini. Kalau misalnya kamu sedang merasa nggak baik-baik aja,
di kisah cinta, keuangan, tujuan hidup kamu, maka situasinya akan membaik. Kalau misalnya sekarang lagi nggak baik-baik aja, makanya kenapa kamu diminta untuk tetap memotivasi diri kamu, tetap punya harapan dan nikmati prosesnya. Jadi sekarang kalau kamu masih butuh istirahat, butuh menarik nafas, tarik nafas, sampai nanti kamu merasa lebih baik dan kamu mengerti, oke, aku harus mengusahakan apa lagi untuk memperbaiki situasi ini, gitu. Jadi jangan berlama-lama juga sih, boleh istirahat sebentar, tapi setelah itu recharge energi dan oke, aku harus gimana. Dan memang di sini tahun 2025 sekali lagi boleh sangat bekerja keras, tapi juga ingat hal terbaik, hal yang paling harus kamu jaga, kekayaan terbesar kamu adalah kesehatan kamu. Makanya kenapa keluarnya kartunya istirahat. Ada hemok di sini ya. Ambil liburan deh, ambil jalan-jalan. Bisa keluar kota atau dalam kota-kota aja sama teman-teman kamu, sama pasangan kamu, sama keluarga barangkali, atau mungkin sekedar kamu ambil cuti, ambil istirahat. Kayak aku hari ini akan melakukan banyak rebahan, aku hari ini akan banyak istirahat, nonton film doang di rumah, nggak ngapa-ngapain, ya nggak apa-apa. Nggak ngapa-ngapain itu bagian dari istirahatnya kamu. Sekali waktu nggak produktif nggak apa-apa, terutama di saat hari-hari libur gitu loh di sini. Jadi usahakan fisik kamu istirahat, mental kamu juga istirahat ya. Ada bulan perubahan di hidup kamu. Jadi kalau memang sekarang lagi banyak ngerasa nggak puas, ngerasa nggak tenang nih, kayak kurang, akan ada banyak perubahan di hidup kamu. Tapi tetap di sini perubahan itu kadang nggak harus dengan kerja, kadang sekali waktu sisipin dengan istirahat juga ya, karena mungkin ada sebagian yang sekali lagi human design-nya tidak untuk bekerja keras tapi bekerja cerdas. Ada bunga di sini kebahagiaan, jadi jangan takut. 2025 aku rasa akan ada banyak kebahagiaan, kabar-kabar baik, hati yang berbunga-bunga, situasi yang lebih nyaman buat kamu. Aminin teman-teman di sini ya. Lalu poin lainnya adalah ada kangguru di sini, keberanian. Kamu memang sedang diuji. Kamu nanti akan dilihat nih, seberapa yakin kamu dengan diri kamu, seberapa yakin kamu dengan perjalanan kamu, seberapa yakin kamu dengan segala yang sudah Tuhan gariskan buat kamu. Dan kamu di sini diminta untuk tetap berpegang teguh pada apa yang kamu yakini itu baik buat kamu dan baik buat orang-orang yang kamu sayang, kayak gitu. Lompatan-lompatan yang mungkin lompatannya kecil tapi menuju ke tujuan kamu. Itu sih kangguru ya. Kemudian ada Filmos, tikus ladang, sukses. Jadi di sini percaya dengan diri kamu dan berani untuk punya mimpi yang besar. Jadi setinggi apapun mimpi kamu, tetaplah yakin Tuhan akan membuka jalannya. Apalagi kalau kamu niatkan dengan hal yang baik. Aku bekerja keras untuk apa? Untuk melunasi hutang keluarga, untuk membahagiakan orang tuaku, supaya aku bisa traktir ayah dan ibu misalnya, sesederhana itu. Atau mungkin aku pingin nabung supaya aku bisa memberangkatkan orang tua aku kemana gitu. Mungkin ibadah ke kota mana misalnya. Itu impian besar. Jadi di sini dengan niat yang sebaik itu, mudah-mudahan Tuhan juga melihat ketulusan kamu dan membukakan jalannya. Jadi sukses kamu di sini nggak cuma buat diri kamu, tapi juga buat orang-orang yang memang kamu sayang. Nah, kalau ini untuk kisah cinta kamu. Aku tadi ambil khusus buat kisah cinta kamu. Slow down. Jadi di sini entah kenapa ya, banyak banget kartu tuh yang mungkin memang karena energi kamu lagi membara banget, butuh rem nih. Banyak banget nih kartu-kartu yang meminta kamu rem, bahkan di kisah cinta kamu sendiri. Jadi kalau memang kamu lagi butuh istirahat, lagi butuh menyembuhkan banyak hal, sedang butuh untuk menikmati hari-hari kamu sendirian aja, nggak apa-apa loh. Kamu nggak harus kayak sesegera mungkin punya pacar gitu. Kalau emang kamu butuh istirahat, istirahat dulu. Daripada kamu memaksakan situasi, takutnya malah ketemu dengan orang yang nggak benar, yang red flag, yang toksik gitu loh. Makanya istirahat dulu deh. Nanti kalau hati kamu tenang, intuisi kamu juga akan bisa menilai seseorang yang datang itu. Apakah dia green flag, apakah dia baik, ataukah sebaliknya gitu sih. Jadi ya istirahat dulu nggak apa-apa. Somehow ada sebagian banyak atau sebagian besar lah di sini yang lebih banyak butuh istirahat sih dibandingkan memaksakan keinginan buat segera punya pacar. Tapi mudah-mudahan setelah kamu istirahat, hati kamu membaik, nanti akan ada peluang-peluang di kisah cinta kamu. Be supportive. Buatlah effort, usaha-usaha yang memang genuine, yang benar-benar tulus untuk menunjukkan bahwa kamu tuh peduli.
Jadi kalau kamu belum bisa di situasi kamu bisa ngasih effort buat diri kamu sendiri, jangan berani-berani buat punya pasangan. Kalau buat diri kamu aja kamu masih merasa kurang untuk mengusahakan sesuatu, maka penuhi dulu effort buat diri kamu. Kalau sudah terpenuhi, baru berani buat hubungan yang baru. Karena di sini kisah cinta kamu akan valid, akan indah, bahkan situasi pernikahan baru akan ada kalau kamu sudah banyak ngasih genuine movement gitu. Jadi usaha-usaha yang tulus buat dia, buat hubungan ini. Jadi nggak lagi menuntut kayak, aku sudah mengusahakan ini, kamu mana gitu. Jadi dua orang yang sama-sama genuine, sama-sama tulus mengusahakan banyak hal yang menunjukkan bahwa kamu tuh peduli sama dia. Karena nggak cuma tentang hati yang berbunga-bunga, tapi seberapa peduli kamu sama dia, seberapa peduli dia sama kamu gitu, seberapa peduli kalian dengan hubungan ini. Mudah-mudahan kalau energi kamu sudah di sana, kamu akan lebih termotivasi untuk genuine di kisah kamu dan dia. Lalu poin-poin lain yang menunjukkan situasi kamu ke depan atau situasi orang yang akan deal sama kamu ya. Di sini mungkin kamu nanti akan punya, mudah-mudahan dikasih rezeki banyak untuk beli perhiasan atau mungkin jam tangan kalau kamu laki-laki, yang mana akan mendukung penampilan kamu lebih baik. Dan di sini ada hubungannya dengan Amerika. Mungkin nanti kamu akan dapat kesempatan ke Amerika, liburan ke sana, atau mungkin pekerjaan kamu berhubungan dengan perusahaan-perusahaan dari Amerika, atau mungkin jodoh kamu orang Amerika, atau mungkin orang Indonesia yang lagi tinggal di Amerika. Di sini hati-hati juga dengan sesuatu yang berhubungan dengan badan hukum. Hati-hati bertindak. Jangan sampai kamu nanti malah membawa diri kamu ke situasi yang sulit dihukum gitu. Maksudnya di situasi hukuman gitulah, hati-hatilah bertindak. Dan juga di sini bisa aja pasangan kamu adalah orang yang pernah menikah sebelumnya. Di sini bisa aja bahasa cinta pasangan kamu word affirmation, kata-kata cinta, atau mungkin di sini kayak dia suka menghabiskan waktu dengan kamu, ngobrol sama kamu, baik langsung atau mungkin video call. Juli bisa menjadi bulan penting, bulan pertemuan kamu dengan pasangan, atau bulan kamu dapat pekerjaan yang lebih baik, bulan dimana kamu pengen liburan kemana gitu, atau mungkin bulan kelahiran dia, pasangan kamu. Bisa aja kamu dapat pekerjaan yang berhubungan dengan desain grafis, atau mungkin kamu pengen membuka peluang di desain grafis, atau mungkin pasangan kamu pekerjaannya itu, iya di sini kayak ayo liburan, ayo rekreasi, bisa sendirian, bisa dengan pasangan kamu nanti. Di sini aminin aja akan ada banyak keuangan datang kepada kamu, kekayaan, uang, tabungan, rumah, aset berharga, aminin di tahun 2025. Di sini bisa aja kamu mungkin mulai beride, mungkin kamu pengen jadi konten kreator, atau mungkin pasangan kamu pekerjaannya berhubungan dengan YouTube, entah dia pegawai YouTube atau mungkin memang dia konten kreator YouTube. Dan di sini kamu di tahun 2025 juga diminta untuk lebih bisa melakukan banyak manajemen keuangan yang lebih baik. Jadi nabungnya diperhatikan, berapa untuk uang makan, uang entertainment, uang apa gitu. Jadi benar-benar harus manage keuangan dengan baik. Kemudian ini bisa zodiak kamu atau zodiak orang yang akan deal dengan kamu, pekerjaan, kisah cinta, bisnis. Taurus, Sun, Moon, Rising bisa, Aquarius, Libra, Leo, Sagittarius, Cancer. Unsur nama kamu atau dia atau orang yang akan deal sama kamu: G, N, F, H, P, C, L, K, R, B. Lalu angka atau tanggal penting di sepanjang 2025: 8, 26, 16, 20, 13, 14, 7, 4, 27, 28. Jadi teman-teman yang bisa aku lihat mengenai prediksi 2025 kamu, kalau ada banyak energi positif, klaim aja energinya, dan semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.